Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayol ikhwah, tema adab pagi ini adalah adabut tazkiyah, adab mensucikan diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha, sungguh beruntung. Man zakkaha, orang yang mensucikan dirinya. Wa qad khaba, dan rugi, dan sungguh rugi. Man dassaha, orang yang mencederai atau mengotori, menodai dirinya. Wa qala, dan Allah berfirman dalam surat 19 ayat 19, li ahabalaki ghulaman zakiyah, supaya aku memberi untukmu seorang anak yang bersih. Ini mungkin ditujukan kepada Nabi Isa alaihissalam, ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah qurni, generasiku. Sebaik-baik generasi adalah generasi aku. Tsummal ladzi yalunahum. Kemudian orang-orang yang setelahnya. Generasi berikutnya, ya. Generasi Nabi, generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in. Orang dibatasi sampai abad ketiga. Ya, sampai abad ketiga inilah yang disebut dengan salafus salih. Salafus salih itu. Jadi tabi'ut tabi'in. Termasuk Imam Syafi'i yang lahir 150, wafat 204. Imam Syafi'i itu cuma 54 tahun usianya. Ya, tapi karyanya sangat monumental. Summalladzina lu'a. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Jadi Rasulullah menyebut 3, ya, generasiku, generasi berikutnya, generasi berikutnya. Jadi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Summa yaji'u aqwamun. Kemudian nanti akan datang kaum. Tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu, yang kesaksian mereka mendahului sumpahnya. Jadi sebelum, apa istilahnya, sebelum mereka menyaksikan, mereka berani sumpah. Ya, generasi yang aslinya tidak ideal, akan tiba satu generasi, kesaksian mereka mendahului mendahului sumpah. Wa yaminuhu syahadatu, dan mendahului sumpahnya kesaksiannya. Jadi singkatnya, nyaksiin apa enggak tapi berani sumpah. Akan tiba generasi seperti itu, ya. Mafia peradilan, ya. Menyaksikan tidak tapi dia berani bersumpah. Wa min adabi dzalika ayyahrisal muslim ala islahi nafsih min jami'il wujuhi.
cara adab kita membersihkan diri, kita harus berusaha keras untuk memperbaiki diri kita dari seluruh arah. Wa tanmiyatu qalbihi, dan menumbuhkan hatinya. Wa tathiruhu wa tazkiyatu, serta mensucikan dan membersihkannya. Seperti tadi yang Allah sudah sampaikan dalam suratul A'la juga diulang, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri. Betapapun kita kotor, tapi tidak boleh kita membiarkan terus ya, berlangsung sampai kematian. Kita harus berusaha membersihkan diri kita. Nggak ada orang yang mulus, benar terus atau salah terus. Wa ayahrisa ala tazkiyah malihi bizakat was sadaqat wal ibadat, dan berusaha mensucikan, membersihkan hartanya ya, dengan zakat yang wajib atau lebih dari wajib, sedekah, sedekah-sedekah, wal ibadat, dan berbagai bentuk ibadat, kurban dan lain sebagainya. Wa minha as-salah, di antara cara mensucikan diri adalah salat. Tuzakin nafsa, dengan salat itu bisa hati menjadi bersih. Wa tutahiruha, dan mensucikannya. Allah menyatakan dalam surat At-Taubah, tutahiruhum wa tuzakkihim. Surat 9 ayat 103. Lengkapnya ayat ini adalah khudh min amwalihim. Ambillah dari harta mereka sadaqatan, sebagai bentuk sedekah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang bisa membersihkan dan mensucikan mereka. Wal adalah, serta keadilan. Ya, adil terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap keluarga. Wal qistu, serta qistun. Qistun itu pengadilan, adil dalam mengadili. Wal bu'du anil hikti, dan jauh dari hikit. Hikit itu dengki. Wal hasad, dan hasad. Jadi hasud itu didefinisikan oleh ulama lebih parah daripada dengki. Kalau dengki, kita tidak melakukan perbuatan merusak orang lain. Iri saja kita, iri ya, nggak senang gitu. Tapi kalau hasud itu sudah melakukan action untuk menghilangkan nikmat itu dari orang lain. Itu namanya hasud. Kalau hikit itu hanya di dalam hati. Ya. Wal kibri, serta sombong. Wa amradil qulub, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Jadi meskipun kita terlihat tenang, banyak orang ternyata yang mentalnya itu sakit mental. Ya. Contohnya, ya melakukan tindakan-tindakan agresif yang tidak pada tempatnya. Nggak pugu-pugu marah, mungkin itu terjadi pada kita. Ya. Berarti kita sudah ada sesuatu yang tidak normal. Jadi ada perbuatan yang tidak sesuai dengan sanksinya. Marah luar biasa, padahal kesalahannya itu sepele. Berarti itu ada yang tidak normal pada kita. Banyaklah. Ya. Jadi kalau diinventarisasi itu banyak. Banyak orang yang sakit. Kama kullu dzalika tazkiyatul nafs. Semua itu bisa membersihkan diri kita. Kama annal ma'asya tudannisul qulub wa tufsiduha. Sebagaimana maksiat bisa mengotori hati dan merusaknya. Ya, Allah berfirman dalam surat yang ada juz amma, bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan bisa mencederai apa-apa yang mereka lakukan. Mereka perbuat itu perbuatan tidak baik, itu bisa mencederai cermin hati kita. Jadi kita kalau bertindak itu sudah tidak jernih lagi. Melihat sesuatu itu sudah ada
kebencian, ada ketidaksukahatian gitu. Nas'alullah al-afiyah. Semoga kita diberi oleh Allah kemampuan untuk menghindarinya. Wallahu ta'ala wal alim biman tuzakki fisirri wal ilan. Biman tazakka. Allah mengetahui biman tazakka. Dengan orang yang, terhadap orang yang membersihkan dirinya. Ya, kadang-kadang sulit kita kalau sudah berumur itu, ya itulah. Kebiasaan-kebiasaan di masa muda itu terbawa ke masa tua. Tidak berusaha memperbaiki diri. Maka yang paling efektif kita rajin memperbaiki diri, mengupdate informasi dengan banyak ngaji, dan memperbaiki diri dan mengupgrade diri. Nah, terutama teman-temannya. Kalau nggak punya teman yang saleh, kita akan mudah terpengaruh lagi. Qala ta'ala, Allah berfirman, balillahu yuzakki may yasya'u, tetapi Allah lah yang membersihkan siapa-siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang mau dibersihkan, siapa yang tetap tidak dibersihkan, itu kehendak Allah. Dalam surat An-Najm, surat 53 ayat 32, Allah berfirman, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kamu menganggap bersih pada dirimu. Jadi kita sendiri kalau sudah bersih tidak boleh menganggap diri kita bersih. Ya, sebaik-baik orang itu adalah orang yang merasa diri ini tidak bersih. Ya, kita masih jauh dari menjadi ideal. Maka itu kita terus berusaha memperbaiki diri. Tapi itulah ya, kemampuan kita itu sangat mempengaruhi ya. Kalau kita tidak bersedia membuka diri, rasanya sulit. Ya, kita akan terus mengikuti insting kita. Udah begitu ya begitu aja. Gak berubah permanen ya. Wa yajibu ala muslim tazkiyatul lisani. Wajib kepada muslim untuk membersihkan lisannya. Terutama nih ya, Rasulullah pernah menyatakan banyak orang celaka itu karena lisan. Hasaidu alsinatihim, panen ya, hasil dari lisannya. Jadi lisan kita lah yang menyakiti orang, ya, menyinggung orang, wayadihi, dan tangannya. Jangan berbuat kasar ya. Wadinihi, serta agamanya, membersihkan agamanya dengan terus memeriksa semua amal kita ini sesuai tidak, mumpung masih diberi kesempatannya. Wal hirsu ala dzalik, dan usaha yang optimal. Nah, inilah salah satu bentuk syukur. Kalau kita bersyukur, maka ke depan lebih baik daripada yang di belakang. Artinya tahun yang lalu dengan tahun sekarang lebih baik sekarang. Jadi kalau sekarang tidak lebih baik dari kemarin, itu tidak ada syukurnya. Karena syukur itu tandanya adalah bertambah. La in syakartum la azidannakum, bertambah baik, itu syukur. Kalau tahun sekarang tidak lebih baik daripada tahun kemarin, berarti kita tidak bersyukur. Jadi kalau kita bersyukur ada peningkatan, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Nah, kemampuan untuk bisa baik menjadi lebih baik, ini perlu kecerdasan ya. Jadi terutama kita yang sudah usia-usia lansia ini, harus memanage waktu yang Allah berikan sebaik-baiknya. Jangan terlalu banyak ini, dihambur-hamburkan. Nah, ya harus produktif. Produktif menghasilkan amal saleh. Ya, karena waktu kita tidak pernah tahu ya. Kita tidak pernah tahu waktu kita. Banyak yang di luar dugaan, di luar ekspektasi. Umur ini tidak di luar ekspektasi. Ada tokoh yang lagi menunggu nasib anaknya. Deg-degan itu, apa ya selamat, apa ya enggak. Sudah sesuai semua ya, udah terlatih. Orangnya sudah terlatih, apalagi nggak terlatih, sudah terlatih. Semua orang ngomong harus begini, harus begini. Kalau ketimpa dia mah nggak bisa.
komentator, harusnya begini, harusnya begini. Itu semua tuh udah terlatih. Tapi itulah takdir menentukan lain. Ya. Kita tidak bisa mengingkari itu. Ya. Banyak yang di luar perkiraan kita. Maka kita minta kepada Allah agar bisa lancar, selamat. Karena ada hal-hal yang di luar kemampuan kita. Ya. Persiapan sudah. Kadang-kadang di luar kemampuan kita. Maka kita tidak boleh membesarkan diri, merasa diri cukup, serba bisa, sok tahu. Ya, ini harus kita pangkas sama-sama ya. Nah itu kadang itu wataraki dan naik fi ma'arijis salikin, di tangga-tangga salik. Ma'arij ini tempat naik tangga ya. Orang-orang yang salik senior kita pelajari. Orang yang sudah berpengalaman, yang nasibnya baik, yang beruntung, itu kita pelajari, yang sukses. Wa madarijihim, serta hatta yasila ila ma qadarallah, sampai kepada apa yang Allah takdirkan. Jadi kita harus menimba pengalaman dari orang-orang yang sudah. Ulama-ulama salihin, amilin salihin ya. Min zakatin wa tahara, dalam bentuk mensucikan dan membersihkan diri. Wa dzalika bi kathratil ibadat, yang begitu itu, yang demikian itu dengan cara memperbanyak ibadat. Nah ini cara membekali kita lebih banyak lagi ya. Di waktu-waktu kita ini semuanya sudah rengsek, anak sudah besar, ya. Kerja udah stop, sudah off, Anda punya sisa waktu. Sebenarnya itu emas, kita isi dengan yang baik. Tapi kita kadang-kadang bagaimana bisa mengisi waktu kita dengan baik, karena kita tidak tahu baik dan buruk. Yang baik itu yang bagaimana? Nah maka ini kita harus isi ya, dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang positif, baca buku, melatih diri, banyak sebenarnya yang positif ya. Wal ikhlas, dan ikhlas. Jadi syarat untuk menjadi muslim katanya ikhlas wal mutaba'ah. Hati kita ikhlas, bentuk lahiriah kita itu mengikuti Rasulullah SAW. Ya, tugas kita sebenarnya masih banyak. Kalau pengen lebih berwawasan, lebih tahu, kajian-kajian itu banyak sebenarnya. Coba nggak semua bisa kita dengar kajian-kajian khusus. Contohnya hadis-hadis, jutaan. Wal amalu bisiri wal alaniyah, serta beramal baik dengan sir dan alaniyah, dengan sembunyi maupun terang-terangan. Wat taubat ilallah wa tadabburil Quran. Taubat kepada Allah dan tadabbur Quran. Nah, kalau tadabbur Quran, baca yang fasih. Kalau kemarin sebatas azan dan qamat, tahun depan ngimamin. Ada kemajuan. Kalau dari dulu begitu-begitu aja ya nggak ada maju. Malah mundur-mundur, milihnya soft di belakang. Harus ke depan. Kemarin softnya di belakang, maju ke depan. Terus begitu. Ya. Kalau Anda punya ilmu pengetahuan, pengen beramal, datanglah ke pesantren. Jangan hitung-hitungan. Syukur-syukur diongkosin, nggak diongkosin ya nggak apa-apa. Ngongkosin sendiri. Kan banyak pesantren yang butuh diberi pengetahuan. Ya. Mereka kan kurang dalam ilmu pengetahuan. Agamanya oke, tapi pengetahuannya kurang. Pengetahuan umum, fasih bahasa Inggris, ajarkan pada mereka. Berbagai bahasa. Bahasa-bahasa selain Arab, selain bahasa Indonesia, apa yang Anda punya? Ajarkan pada mereka. Pengalaman-pengalaman yang berharga. Kalau susah, wah siapa yang mau nerima saya udah tua begini? Bisa ke pesantren. Masih terbuka. Wa ta'alumul ilmi. Ya, mengkaji ilmu. Nah ini kajian-kajian tingkat kita ini rata-rata tingkatannya rendah, saudara. Tingkatan untuk awam, bukan tingkatan untuk pelajar. Kalau tingkatan pelajar,
baik guru dan murid harus bawa buku. Ya. Nah, nanti tamat buku ini, gitu. Ada peningkatan. Ya. Tapi itu setiap diberi buku, nanti minggu berikutnya nggak dibawa. Jadi yang pinter akhirnya ustadznya, muridnya gitu-gitu aja. Kalau mau nunggu selesai, ya susah. Jadi buku-buku yang harus kita ketahui tentang Islam itu banyak. Mengapa kita harus banyak? Makin banyak tahu, kita akan semakin ngerti. Kita akan terbuka. Ya. Inilah Islam. Islam itu sangat luas sekali. Berbagai aspek ya. Nah, perdagangan, ya. Munakahat, akhlak, akidah, syariah, kemudian pandangan-pandangan Islam terhadap pandangan-pandangan lain, sejarah, paling tidak itu 7, ya. Seperti yang saya katakan itu 7 wawasan yang kita harus miliki. 7 itu adalah pertama tentang Quran beserta tafsirnya. Yang kedua adalah hadis beserta seluk-beluknya hadis. Ya, yang ketiga adalah akhlak. Ya. Yang keempat fikih. Melakukan apa gitu kan. Yang kelima sejarah. Keenam bahasa Arab. Yang ketujuh saya lupa itu. Ada 7 aja itu. Sehingga itu menjadi modul. Ya, 4 tingkat. Kita ini yang kita pelajari sudah jilid 4, nggak kerasa. Semuanya 7, ini baru jilid kedua. Ini kedua. Ya, kita ini sudah di peringkat keempat, nggak kerasa. Nah, nanti apakah mau diulang lagi? Nah, ini pemahaman yang disepakati oleh umat Islam. Ini sudah saringan, modul. Jadi diambil dari berbagai sumber. Kita lanjutkan. Wa mujalatus salihin, dan mujalasah, duduk bersama orang salih. Ya, pembahasan kita masih, kata orang itu elementer, masih muqaddimah, masih yang bisa mudah dicerna. Kita belum membahas contohnya faraid, ilmu waris belum, sejarah belum teliti. Ya, bagaimana Islam diterima oleh Rasulullah sampai ke tangan kita? Bagaimana sejarahnya? Kalau kita ngerti, kita jadian lebih kuat Islamnya. Wa ayarta'a fi riyadil jannah, serta kita bersenang-senang di dalam taman surga. Taman surga. Jadi mujalatus salihin sama dengan kita berduduk-dudukan orang saleh, itu sama dengan di taman surga. Wa hilaku zikri, dan halaqah-halaqah zikir. Halaqah zikir yang paling efektif adalah kajian. Ya cuma itu kalau kita mau tingkatkan. Ya. Contohnya kalau kita periksa dulu pemahaman kita terhadap Quran. Semua kata-kata Quran kita harus tahu. Ya. Jadi terjemah kata dalam Quran, kalau kita temukan kata, kita ngerti terjemahnya. Itu aja. Ya. Kalau kita ngerti semua, insya Allah. Wal bu'du anil fisqi wal fujur, serta jauh dari fasik, malas. Ya. Karena kita kan fluktuatif ya, kadang rajin, kadang malas. Tapi malasnya jangan lebih banyak. Wal fujur, serta kejahatan. Wa ma yukhilu bid-dini, serta apa saja yang mencederai agama. Waqad nahallahu ta'ala an tazkiyatil insan nafsihi. Allah melarang kita menganggap diri kita bersih. Allah menyatakan dalam surat 53 ayat 32, fala tuzakku anfusakum, janganlah kamu menganggap bersih pada dirimu. Wa a'lamu bimanittaqa, Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Kemudian dalam surat 4 ayat 49, alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum, apakah kamu tidak melihat orang-orang yang menganggap diri mereka bersih?
Ya Allah meminta kita untuk perhatikanlah. Balillahu yuzakki may yasha. Tetapi Allah lah yang membersihkan siapa yang Allah kehendaki. Nah ini saudara ya, gairah beragama itu harusnya makin berumur makin tinggi. Nah ini yang terpilih, orang-orang yang terpilih. Sebab itu kalau kita kesempatan kita tidak gunakan, kita tidak diberi kesempatan lagi. Umur tuh tidak bisa balik lagi. Susahnya begitu ya. Kalau kita bisa ngulangin, nah mungkin banyak perbaikan yang kita bisa lakukan. Kita bisa muda lagi, kita lakukan apa yang salah. Bal yajibu ala i'tirafu bidzambi wa taksir wa zulm li nafsi. Tetapi wajib atas orang itu mengakui dosanya dan mengakui kekurangannya. Inilah sikap yang terbaik buat kita. Karena kita kurang, maka kita nambah. Karena kita merasa tidak bersih, maka kita membersihkan diri. Wa qalu Allahumma inni dzalamtu nafsi. Karena itu ada doa, ya Allah, aku telah menzalimi diriku. Zulman katsiran, dengan zalim yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Faufilli, maka ampunilah aku, maghfiratan min indika, ampunan dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku, innaka, sesungguhnya Engkau, Engkau al-Ghafuru, Maha Pengampun, ar-Rahimu, Maha Penyayang. Walaisa minat tazkiyah al-madmuma ayyubayyina insan ba'da sifati lit ta'rif bihi indal hajat. Tidak tercela, tidak merupakan hal yang tercela kalau kita menjelaskan kekurangan kita pada orang lain saat orang itu membutuhkan tenaga kita. Ya, ada orang yang membutuhkan tenaga kita, kita jelaskan kekurangan kita. Contohnya dia menempatkan kita di satu posisi yang kita bukan ahlinya. Kita jangan memaksakan diri. Wah, jabatan empuk ini. Kita duduk aja di sini. Kalau bukan ahlinya jangan. Kata di sini fitawalli amrin, dalam penguasaan suatu perkara. Jadi artinya diangkat suatu posisi yang jabatannya tugasnya ini bla 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 bla. Kita nggak bisa. Jangan mau. Daripada kita terima, terus nggak ada hasilnya. Kan banyak terjadi begitu ya. Diangkat aja, bukan ahlinya. Nah, dalam satu kesempatan Rasulullah menyatakan, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantazir sa'ah. Apabila suatu urusan tidak diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Nah ini ya, kemampuan ini. Zawaj, atau dalam masalah pernikahan. Kalau ada tuntutan dari pihak perempuan, calon istri, dia ingin yang begini, kita nggak ada, kita tidak sesuai yang dia kehendaki, kita lebih baik nolak. Ya. Itu sebuah kejujuran, daripada kita janjikan ini itu, nggak taunya nggak terwujud. Ini akan menjadi penyesalan. Wah, yang bisa begini susah. Au nahwi haitsu an inna Yusuf alaihissalam qal, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Saat negara genting, beliau tahu negara dalam keadaan membutuhkan tenaga dia. Karena ke depan akan terjadi paceklik selama 7 tahun. Ya, jadi Nabi Yusuf tahu akan terjadi paceklik panjang selama 7 tahun. Maka Nabi Yusuf melihat tidak ada orang yang mampu menduduki jabatan tertentu. Maka beliau menawarkan diri, ij'alni, jadikanlah aku ala khazainil ardi, menjadi khazain, bagian logistik. Jadikanlah aku pemegang logistik, pengatur pangan. Inni hafizun, karena aku ini hafiz, orang yang sangat teliti, alimun, sangat tahu. Nah, jadi saya ini profesional.
Ya, Nabi Yusuf nih. Nah, maka dia menawarkan diri, dia melihat nggak ada yang mampu, dia maju. Fama as'ada man tazakka min hadid dunya qabla mauti. Fama as'ada wa tarakal wa qadama ila Allah wa radin anhu. Alangkah bahagianya orang yang berhasil mensucikan dirinya sejak di dunia. Walaupun dunia itu dibanding dengan akhirat tidak ada apa-apanya, ya, wal akhiratu khairul laka minal ula. Tetapi dunia ini menjadi penentu akhirat. Jangan salah ya. Dunia ini penentu akhirat. Nah, kita ini sudah di ujung umur. Kekuatannya sudah kurang. Kekuasaannya sudah kurang. Kemampuannya sudah berkurang. Tidak mudah ya. Nah, kita punya cara untuk membersihkan diri. Tapi sebenarnya Allah memberikan kesempatan. Sudah banyak waktunya. Di rumah banyak waktu. Bisa kajian-kajian. Qabla mautihi wa tahara qalbahu, tapi ya itulah. Kalau sudah tua, ingatannya sudah, memorinya sudah lemah. Ngapalnya, hafal 2, lupa 5. Jadi kemajuannya lambat dibanding masa muda dulu ya. Tapi yang mau diapain namanya sudah berumur. Apa yang kita bisa perbaiki. Tapi kalau ada kemauan bisa sebenarnya. Ada orang yang umurnya sudah lewat 60, hafal Quran. Kalau dia punya semangat. Kalau kita mengatakan bacaan yang berharga itu Quran, mulailah menurut saya setiap kata yang diucapkan kita ngerti artinya aja itu, targetnya itu. Kan bisa sekarang, terjemah per kata. Saya juga ngajarin secara daring. Ibu-ibu, ya, rata-rata sih sudah sarjana mereka. Mereka rajin ngaji tuh, jangan dikira nggak ngaji. Ngaji beserta terjemah dan tafsir. Nah, ngerti jadi. Apa saja yang diucapkan dia tahu artinya. Jadi nanti kalau berdiri di belakang imam, menjadi makmum, dia tahu yang dibacakan oleh imam itu apa. Contohnya, qad, sungguh, aflaha, beruntung, man, orang yang, ya. Qad aflaha, aflahal mu'minun, orang-orang mukmin. Alladzina, orang-orang yang, terus saja diterjemahkan per kata. Sekarang sudah banyak buku-buku yang mendukung itu. Tapi itulah, kalau tidak diacarakan, tidak diagendakan, malas kita biasanya. Kalau belajar sendiri, malas. Tapi kalau diagendakan, hari ini jam segini, kita buka-buka. Ya. Nah ini kita sebenarnya bisa belajar ini apa? Belajar Quran saben hari. Ada tahsin di sini kan? Walaisa, ya itu tadi sudah ya. Ij'alni, Nabi Yusuf mengatakan, ij'alni ala khazainil ardi. Jadikanlah aku untuk menangani logistik. Nah, karena persoalannya negara dalam keadaan genting akan menghadapi paceklik panjang. Jadi Nabi Yusuf mengambil langkah-langkah yang strategis. Fama as'ada man tazakka fi hadid dunya, alangkah bahagianya orang yang berhasil mensucikan dirinya di dunia ini qabla mautihi, sebelum matinya. Ya, beres-beres dulu. Karena seberapapun bernilainya harta yang kita miliki, kelak kita akan tinggalkan. Kita harus beresin dari sekarang. Wa tahara qalbahu, serta mensucikan hatinya, wa jawarihahu, dan anggota tubuhnya. Wa qaddama ilallah wa waradin, nanti datang kepada Allah, Allah akan meridhoinya. Jadi harta kita tidak akan berharga kalau tidak bernilai di akhirat. Wa ma ashqa man dassa nafsah. Nah, kita aja sudah di dunia saya sudah banyak teledor. Ya, contohnya kadang-kadang sampai sudah pensiun belum berangkat haji. Nah, ini masa mudanya kemana aja? Kan begitu. Sebenarnya sih itu teguran buat kita. Ya, nggak punya duit. Sebenarnya itu kalau dihitung-hitung bahkan
berangkat haji itu harganya lebih murah daripada rokok, daripada ngerokok sebenarnya. Bayangkan ya 20 tahun ngumpulin masa nggak nyampe. Ya, berarti setahun cuma 2 juta. Kalau 40 juta, kan 20 tahun itu setahun 2 juta. Rokok sehari 10.000. 10.000 aja udah yang nggak berkualitas itu. Ya, ada yang sebungkus, sehari 3 bungkus. 15 ya? 20 sekarang? Nah itu makanya. Kalau sehari sebungkus saja, sehari 20.000, 365 hari, berapa tuh? Kali 20 tahun. Nggak tahu nih berakhirnya waiting list ini berapa tahun. Sekarang sudah 28 tahun. Mana ada suatu perhelatan dipesan 28 tahun di dunia ini, kecuali haji. Anda mau datangin tempat, dibayar dulu 28 tahun baru berangkat. Nggak ada itu. Ya, jadi ini masalah yang riskan, saudara. Kalau punya duit, sebaiknya anak-anak diutangin untuk didaftarkan. Karena ini risih masalahnya. Jadi saya pernah menyatakan, kalau ujung-ujungnya berangkat, sebaiknya masih punya tenaga. Nanti kita akan nyesel kalau berangkatnya udah tua. Ujung-ujungnya berangkat, lebih baik muda. Kenapa Anda nggak memilih berangkat di usia yang muda? Takut apa? Nggak ada yang perlu kita takuti, karena haji itu sama dengan sholat, sama dengan yang lain-lain. Nah, kalau kita berangkat muda, nanti tua masih ada biaya, umroh lah. Ada sebagian yang ulama yang mengatakan umroh itu wajib. Tapi bukan rukun, wajib. Tapi itu ikhtilaf. Tapi kalau haji itu disepakati seluruh ulama di dunia ini menjadi rukun Islam. Jadi tidak boleh nolak haji. Ya, jadi kalau untuk ukuran rumah kita punya rumah aja lunas, berapa kali haji itu harganya? Rumah kita 10 kali ya, 10 kali haji. Itu aja punya. Mobil lunas. Jadi khawatirnya harta kita itu nanti akan ditegur Allah gitu, bukan apa-apa. Ya, Anda haji nggak haji itu urusan Anda sendiri, nggak ada urusan dengan saya. Tapi kalau nggak diomongin nanti salah. Nanti kalau ditegur, kenapa Anda nggak haji? Nggak ada yang ngomongin ya itu. Sekarang kan sudah diomongin. Kalau dulu ya haji tidak ada masalah, karena begitu ada uang tahun depan berangkat. Terus sekarang bagaimana sih nunggu 28 tahun kira-kira aja gitu. Ya. Suatu acara 28 tahun bayar duluan. Bagaimana itu? Ini yang sulit dimengerti sampai itu. Saya tahun 11 daftarnya tahun 2009, berangkat tahun 2011. Saya hanya menunggu 30 bulan. Bayangin itu. Tahun 2009. Saya menunggu hanya 30 bulan. Sekarang ini tahun 22, menunggu 28 tahun. Ini 22. Nanti kalau kita lambat lagi nunggu, ntar aja tahun depan, lebih lama lagi. Makanya yang paling jadi di bulan Ramadan, saya kan bertemu dengan Ustadz Razak, pemilik KBIH Al-Inayah. Nah, saya ngobrol-ngobrol dengan beliau, gimana kabarnya sekarang, waiting listnya berapa? Dia mengatakan 27 tahun. Dia ngomong begitu. Nah kemarin, kan selisih berapa bulan tuh? Ya, Ibu Dim mengatakan 28 tahun sudah. Itu kacok berapa bulan, udah setahun. Jadi risih ini sebenarnya. Sampai kapan nih bisa 40 tahun lah, bagaimana ini? Bisa-bisa orang nanti begitu ngelahirin sekalian sertifikat akta lahir sekalian daftar haji. Ya, saya berjumpa di sana itu dengan satu kelompok muda-muda usia 17-18. Saya senang sekali. Anda dari mana? Kami ini satu kelas merencanakan haji. Waduh, benar-benar ceria. Jadi kalau masih muda itu bawaannya ceria, kalau udah tua marah-marah mulu.
Ya, karena kan sana kebanyakan tuh kan ngantri, desek-desekan. Jadi 90% aktivitas haji itu berdesak-desakan dan ngantri. Nah, kalau sudah uzur, tahu sendiri, mau ke toilet ngantri 2 jam. Orang di toilet mana bisa dibatasin. Cepet. Nggak bisa. Ngantri kan kebelet ini. Wah, ngantri bagaimana? Orang tua kan udah nggak tahan. Anak muda mah enjoy aja dia. Ya. Bisa sambil main-main nunggu. Jadi supaya bisa dapat subuh di Masjidil Haram, kita harus ngantri dari jam 1. Ke toilet dulu, itu kan. Nanti kurang lebih sejam tuh urusan toilet selesai. Berikut ngantri. Baru berangkat. Padahal kita jarak ke subuh tuh masih 3 jam. Bayangin itu. Jadi kalau kita ini, saya perhitungkan di masjid, mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai, orang kan keluar tuh. Ya. Kita dalam beberapa menit, pengunjung habis. Masjid kita ya. Di Masjidil Haram, 1 jam setelah orang keluar, belum habis-habis. Orang keluar tuh. Lah nanti 2 jam lagi sudah ke situ lagi. Wah, makanya banyak orang nggak pulang akhirnya. Gimana mau keluarnya aja 1 jam nggak keluar. Begitu banyak orang. Nah ini harus dicermati sekarang ini rukun Islam yang kelima ini. Karena ini rukun masalahnya. Kalau sunnah sih sebodoh amat. Nah itu kalau kita Allah berikan kemampuan dalam harta, idealnya Bapak sekalian 5 tahun sekali kita umrah. Karena Rasulullah ya Allah menjanjikan umrah ke umrah penghapusan dosa. Jadi 5 tahun wayahnya ke sana. Apalagi paspor kita juga 5 tahun. Jadi begitu diperpanjang dipakailah buat umrah. Sekali aja nanti perpanjang lagi. Nggak kemana-mana. Jadi kita supaya wawasan kita meluas ya. Wawasan kita luas bahwa kita punya saudara-saudara di seluruh dunia. Jadi nggak sempit gitu. Kita kembali ke sini. Jadi tujuan final kita adalah supaya kita pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radu'an. Kita ridho kepada Allah, Allah juga ridho kepada kita. Itu tujuan. Allah ridhoi kita. Wah, sudah. Selanjutnya kita akan abadi. Ya, inilah perjuangan yang sebentar ini. Sabar ya, kita harus sabar. Bil ma'asi wa ma'asqa, alangkah celakanya, alangkah ruginya, mandassa nafsahu, orang yang mengotori dirinya bil ma'asi dengan maksiat-maksiat, wal atham dan dosa-dosa, wan najasat serta najis-najis. Tapi ini harus ada kecukupan, saudara. Ya, kalau kita tidak punya kecukupan harta juga bingung. Ya kan? Mau ngelamar udah nggak ada yang nerima, ya udah umuran, tenaganya udah lemah, siapa yang mau terima kita? Mau nikah lagi ya udah jelek. Hah? Nggak ada yang mau. Susah ini kalau udah tua ini. Kalau tidak ada cadangan dari masa mudanya, jarang bergaul, lah kemana-mana nggak bisa. Orang menjauhi kita. Makanya bahagia orang yang punya banyak teman. Ya, tua bisa diapresiasi, bisa ngegoes bareng banyak temennya. Itu bahagia. Makanya sebenarnya sudah ditanamkan sejak awal. Ya, jangan mengucilkan diri. Kalau sudah tua, jumlah orang tua kan sedikit, jumlah terbanyak di Indonesia ini adalah remaja. Bapak lihat saya dari keluar jalan dari sini ke perempatan, hitung antara remaja dan orang tua, nggak sebanding kita. Anehnya di Jepang lebih banyak orang tua daripada remaja karena usia aja mereka panjang-panjang. Nah itu antara lain penelitian ya membuktikan bahwa mereka itu lebih mengedepankan husnudzan. Diteliti ini. Ya, diteliti oleh seorang doktor. Kenapa orang-orang ini bisa berumur panjang? Antara lain
titik temunya ini, dari negara-negara yang warganya umur panjang, mereka lebih mengedepankan husnudzon. Jadi tidak banyak diruweti oleh pemikiran-pemikiran yang belum jelas benernya gitu. Menuduh orang, kasar sama orang, banyak temennya. Orang-orang yang tidak beriman pun, ya, kadang-kadang dalam beberapa hal lebih bagus mereka. Dalam hal memanage masa tuanya. Yang pekerjaan-pekerjaan bikin ruwet ditinggalin sama dia. Udah dia mulai enjoy, mulai menggalang persatuan, ada grup-grup itu, grup-grup yang positif. Ya. Karena kelompok orang tua itu biasanya saling menasehati. Mereka saling menasehati. Nas'alallah ta'ala ayyutahhira qulubana. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah mensucikan, membersihkan hati kami, hati kita, wa yuzakki arwahana, dan mensucikan roh kami, wa nufusana, dan jiwa-jiwa kita, fa huwa khairu man zakkaha, karena Allah adalah yang lebih baik, yang terbaik, ya, yang bisa membersihkan hati. Wa huwa waliyuha, dia adalah walinya hati, wa maulaha, serta yang menolong. Subhanahu la nuhsi tsanan alaih. Maha suci Allah, kami tidak bisa menghitung sanaan, ya, pujian atasnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini bab kita ini nggak kerasa sudah 960. Ini adalah buku 1000 adab. Jadi 40 adab lagi. Kita selesai 2 jilid. Ya. Nggak kerasa. Kita lanjutkan dengan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ayuhan nas. Suatu saat Rasulullah bicara, ya, berpidato, wahai saudara-saudara, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu thayyib, Allah itu indah, Allah itu baik, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin, sesungguhnya Allah menyuruh kaum mukminin sama dengan perintah yang Allah berikan kepada nabi-nabi. Nah, inilah bedanya antara Allah dan manusia. Kalau manusia menciptakan hukum, kadang-kadang dia melanggar hukum. Ya, dia membuat hukum, semua orang pakai helm, tapi dia sendiri bawa motor nggak pakai helm. Kan saya pembuat hukum. Ya, jadi hukum itu memihak. Nah, tapi Allah menyatakan hukum Allah ini tidak memihak. Bahkan Rasul pun harus menjalankannya. Ya, Rasulullah menyuruh kita sholat, beliau sendiri sholat. Ya. Faqal, Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu, wahai Rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik. Kita diminta untuk makan yang baik-baik. Yang baik itu mahal. Ya. Yang baik itu apa selalu mahal? Belum tentu sih sebenarnya. Tapi kebanyakan di Indonesia yang baik itu mahal. Sehingga kalau ketemu yang murah kita harus curiga. Ya kan? Oh, dijual murah ini. Aneh ini. Nah, kalau mungkin di tempat-tempat yang jujur ya, yang baik itu nggak selalu mahal. Tetapi kebanyakan kita di dunia kita ini, yang baik itu mahal. Kalau ada yang murah, kita patut curiga. Kenapa ini bisa murah? Nah, sebelum kita tahu penyebabnya, jangan coba mengkonsumsi. Nggak taunya sakit perut ya. Makannya murah, berobatnya mahal. Wa'malu salihan, dan beramal salihlah. Inni bima ta'maluna alim. Surat 23 ayat 51. Sesungguhnya bima ta'malun, dengan apa yang kalian amalkan, alimun, aku maha tahu. Kemudian dalam surat 2 ayat 172, Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman,
makanlah dari yang baik-baik apa yang kami rizkikan kepadamu. Jadi ada dua bahasa soal makanan, Bapak sekalian. Ada 3 kode etik mengkonsumsi makanan dalam Islam. 1, halal. Halal ini patokannya wahyu. Ya, jadi referensi tentang halal ini wahyu. Contoh, tidak selalu yang halal itu tidak selalu yang baik itu halal. Ya. Tapi yang halal diusahakan nggak selalu juga baik gitu. Halal ini referensinya adalah wahyu. Contohnya, binatang yang disembeli tidak cara syariat itu kan tidak halal. Padahal sama aja dagingnya. Kalau dimasak sama aja enak. Ya, contohnya itu. Yang kedua, konsumsi kita ini pertama halal. Yang kedua thayyib. Thayyib panduannya itu adalah ilmu. Nah, ilmu yang mengerti tentang baik buruknya makanan, ilmu gizi. Jadi kalau ahli gizi mengatakan ini baik, nah itulah thayyib. Jadi Allah menghendaki kita ini yang halal dan thayyib. Makanlah yang halal dan bernutrisi. Nah, kita kan kadang-kadang nggak begitu ya. Makan yang penting enak. Begitu terutama anak-anak, Bapak sekalian. Anak-anak itu perhatikan, saya kalau di ngajar itu kan lantainya lantai 3. Kadang-kadang kalau istirahat tuh ngelihat anak-anak berburu. Ada satu minuman yang warna-warni. Warnanya bukan asli. Ada warna ungu, merah, kuning. Itu bukan warna asli. Maksudnya kalau asli dari buah naga memang merah. Seperti asli. Ya, tapi ini pewarna. Nah, pewarna itu kan sebenarnya buat benda, bukan buat manusia. Yang dipakai itu pewarna kain ya biasanya. Itu berbahaya sebenarnya. Ya itulah memang enak, tapi biayanya mahal kalau udah sakit. Nah ini banyak menyerang anak kita. Ketika kita memilih makanan dan minuman yang sehat, mahal. Gitu. Maka ada cara lain adalah membawa bekal. Anak-anak kita dibekalin dari rumah. Jadi kita tahu persis karena kita yang bikin. Tetapi anak-anak pada nggak mau, malu. Nah ini. Jadi dianggapnya TK. Bawa minum sendiri. Itulah orang-orang anak-anak kita yang peduli pada omongan orang. Dia nggak perhatikan pada tubuh dia. Diisi dengan racun. Ya, dengan sampah. Itulah ya di sana itu. Contohnya kita kalau masak nasi kan kita tahu ini baru. Kita bekalin, ya. Uangnya bisa untuk yang lain. Nah, yang ketiga, makanan dan minuman ini menurut ajaran Islam tidak melampaui batas. Ya, Bapak sekalian. Nah, kebanyakan justru yang tidak melampaui batas ini dilakukan oleh orang-orang yang ngerti. Orang-orang bule itu kalau makan paling 2 kepel lah. Itu bagus emang begitu. Makan jangan sampai kenyang. Jadi maksudnya perut kita ini jangan penuh gitu, sehingga tidak bisa bergerak. Ya. Jadi sedang-sedang aja, nanti kalau lapar makan lagi. Persoalannya bangsa Indonesia ini kebanyakan, kenapa dia butuh makan banyak? Begitu dia lapar, belum tentu ada makanan, itu soalnya. jadi cadangannya harus banyak gitu. Maka rata-rata mengakibatkan perutnya besar. Tuh, kayak bawa helm. Ya kan? Ini sebenarnya semakin tua tidak bagus sebenarnya. Saya juga berusaha mengurangi ya. Sudah berkurang saya. Nah, itu dengan tips itu yang saya pernah sampaikan, dari pagi sampai zuhur jangan makan karbohidrat. Tapi makan buah dan sayur dari pagi sampai zuhur. Nah, zuhur baru karbohidrat. Itu efektif sekali mengurangi ini. Tubuh kita. Nah, ya. Jadi mengurangi bobot tubuh, tapi kita sehat. Tapi jangan nggak makan. Makan apa saja yang buah. Buah nggak selalu mahal. Ya, contohnya tomat. Ya. Cuma kita kan nggak terbiasa, itu kan. Biasakan begitu. Tomat itu juga buah. Pisang.
sayur-sayuran, pokoknya jangan karbohidrat. Nah, biasanya kita itu selalu yang diburu karbohidrat. Kalau ada makan pagi di hotel itu pasti orang Indonesia bubur, nasi goreng, pasti begitu. Kalau orang bule mah yang kan buah, sayur. Mereka ngembat itu dulu. Satu saat saya pernah melihat, waktu di restoran, pas di sana Mekah Madinah itu, ada orang Turki makan salad itu sampai nggak ada nasinya, sampai penuh begini. Masya Allah, pagi itu. Orang kita pasti nasi. Bubur. Nah, itulah pengetahuan terhadap makanan pun kita perlu tahu. Ya, jadi 3. Islam mengajarkan tentang makanan dan minum ini. 1, halal. Yang kedua, halal ini panduannya adalah wahyu. Yang kedua adalah thayyib. Thayyib ini berdasarkan ilmu. Ilmu nutrisi, yang bernutrisi. Ya. Yang ketiga, tidak melampaui batas. Ya, jadi ada orang yang belum tua, makan ini disuguhi, nggak mau. Kenapa? Asam urat. Masih muda udah asam urat. Ini nggak mau. Asam lambung. Banyak amat sih. Mau makan susah amat sih saya bilang. Ya. Jadi kalau kita makan ini oke. Makan ini boleh. Nah, itu. Jadi nggak banyak larangan. Itu yang terbaik, saudara. Jadi kalau menurut saya, makanan yang terbaik itu mungkin pola hidup dari pesantren kali ya. Bawaannya enak. Gitu. Bawaannya enak. Jadi tidak ada makanan yang tidak enak. Enak, kecuali makanan yang basi. Bawaannya enak aja. Saking enaknya malah sakit perut jadinya. Nah itu. Jadi kita melatih diri kita itu jangan terlalu ini tidak boleh, ini tidak boleh. Yang penting bernutrisi apa enggak, bermanfaat enggak. Jangan pakai enak tidak enak, dia. Nah itu. Kemudian Allah suatu saat Rasulullah masih bercerita, "Tsumma dzakara rajul." Ada beliau menyebut seseorang yutilu safar, telah melakukan perjalanan yang panjang. Ash'as rambutnya awut-awutan. Akbar, berdebu. Yamuddu yadaihi ila sama. Dia memanjangkan tangannya ke langit. Mandok ya. Ya Robbi, ya Robbi. Ya Tuhanku, ya Tuhanku. Lalu Rasulullah menyatakan mat'amuhu haram. Makanannya haram. Mashrabuhu haram. Minumannya haram. Wa malbasu haram. Pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram. Serta selalu mengkonsumsi yang haram. Fa'anna yustajabu lidzalik, mana mungkin dikabulkan doanya. Nah, jadi dalam hadis yang singkat ini Rasulullah memberi petunjuk pada kita bahwa supaya doa kita itu mandi, mujarab, ya, maka kita harus membersihkan diri kita dari makanan, minuman, dan semua perbuatan yang haram. Tuh, ya. Padahal Rasulullah dalam kesempatan ini menceritakan orang ini melakukan perjalanan panjang. Salah satu doa yang mustajab, yang itu adalah dimiliki oleh orang yang safar. Orang yang melakukan perjalanan panjang, doanya mustajab. Nah, maka kita harus minta doa orang yang melakukan perjalanan panjang. Doakan, ya. Bukan kita yang berdoa sebenarnya. Apa kesimpulan dari hadis ini? Sebagai berikut. 1. Anna min asma'illahi ta'ala at-tayyib. Salah satu asma Allah, salah satu nama Allah adalah at-tayyib. Nah, ini tidak tercover dalam Asmaul Husna ya. Nggak ada kata tayyib ya. Jadi nama Allah itu tidak terbatas 99. Banyak. Ya. Nanti kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Yang kedua, anna ta'amul bil malil haram aklan walibasan wa taghdiyatan mani'un min ijabati du'a. Mengkonsumsi dengan harta yang haram, mengkonsumsi sesuatu berasal dari harta yang haram, itu mengakibatkan doa kita sulit dikabul. Itulah sebabnya imbauan untuk mengkonsumsi yang halal diutamakan. Ya, supaya doa kita dikabul.
Yang ketiga, anna rusula alaihi salatu wassalam yu'marun wa yunhaun fahum akmalu ibadi ibadatan lillah. Rasul-rasul itu juga disuruh dan dilarang. Jadi meskipun Rasul itu melarang dan menyuruh kita, tapi beliau-beliau itu pun menjalankan juga. Ya. Jadi enggak, maksudnya begini maksudnya. Rasulullah memang disuruh, tapi untuk Rasul sendiri enggak perlu gitu, enggak ada begitu. Rasulullah menyuruh kita salat, beliau sendiri salat. Rasulullah menyuruh kita sedekah, beliau sendiri sedekah. Yang keempat, anna manim tana'a anit tayyibat ta'abbudu fahuwa mazbun. Ta'abbudan fahuwa mazmumun. Barang siapa yang menolak makanan dan minuman yang tayyibat, yang baik, itu karena ta'abbud, ya, dia ngakunya karena ibadah pada Allah. Demi ibadah pada Allah saya makannya kurang, minumnya kurang. Itu perbuatan yang tercela. Jadi kita tidak boleh mengatasnamakan ibadat, mengurangi jatah tubuh kita. Saya semalaman nggak tidur, ya, saya kurangi makanan, saya nggak mau makan ini, nggak makan itu, karena ibadah pada Allah itu dilarang. Tidak ada larangan seperti itu. Yang kelima, taujihul amri liman huwa muttasim bi, mengarahkan perintah kepada orang yang punya sifat mukmin. Wa'malu salihan, beramalah yang salih. Fawajal amra bil amali salih lil mursalin ma'anahum ya'maluna salihat wala syakka. Ya. Jadi ini ditujukan kepada Rasul. Beramallah, berbuatlah kamu salih. Padahal Rasul itu sendiri sudah salih. Ya, karena itu tadi, amal salih ini tidak efektif jika diarahkan kepada orang yang tidak beriman. Yang keenam, tahrimul khaba'is. Allah melarang yang khaba'is, makanan-makanan yang buruk, makanan-makanan yang tidak sesuai dengan kaidah tadi, ya, tidak halal, tidak thayyib, melampaui batas, ya. Jadi kita harus yang khaba'is itu tuh tadi, ya. Wal khabith, yang disebut khabith, mastahbathahu syar'u, yang dianggap buruk oleh syariat, itu yang khabith. Yang ketujuh, ana sadaqah la tuqbalu illa min malin halal. Sedekah tidak diterima kecuali dari yang halal. Ya, perolehannya halal, diposkannya kan yang halal. Waqad tsabata 'anin nabi, Rasulullah menyatakan la yaqbalullahu salata bi ghairi tahur. Allah tidak menerima salat yang tidak diawali dengan mensucikan diri. Wala sadaqatan min gulul, dan tidak pula menerima sedekah yang berasal dari gulul. Gulul itu mengambil sebelum dibagi. Ya, jadi kalau perang menang nih, maka semua ghanimah perolehan itu harus dikumpulkan jadi satu. Yang disebut gulul dia ngambil dulu. Ya, boleh jadi ada cincin emas dia sumputin, itu kan? Nanti kan ditanya oleh Rasulullah, ini siapa yang dapetin? Contohnya ini. Pedang ini siapa yang dapetin? Emas contohnya. Si A. Nanti dia dapat lebih daripada yang nggak dapat. Jadi nggak perlu dikomando, nggak perlu kita mencuri. Rasulullah akan membagi dengan adil. Tapi ada saja orang yang mencuri. Ya. Karena ini pedangnya pedang emas disumputin sebelum dibagi. Nah, ini yang tidak boleh, ya. Nah, ini juga menjadi pelajaran buat kita, ya. Nanti kalau kurban, kalau kita ingin bagi pada keluarga kita ambil jatah kita dulu. Jadi jangan sampai lagi diteteli itu. Ada orang, buat nyate nih, serahin. Ini belum jelas punya siapa. Ya sebaiknya kita tentukan, saya kalau ada bagian punya saya mana? Ya, sudah kita bagi, nah baru kita berikan punya kita. Ya, sehingga kulit pun tidak boleh, ya, dibagi buat upah, tidak boleh dalam kurban. Yang keberapa ini? Yang ke-8, ad-du'a min azami anwa'il ibadat. Doa itu adalah ibadat yang penting. Nah, sehingga Rasulullah pernah menyatakan ad-du'a mukhul ibadat.
Doa itu adalah otaknya ibadat. Intisarinya ibadat. Dalam berbagai ayat dan hadis banyak. Ya. Ad-du'a huwal ibadah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Turmudi. Begitu juga Allah menyatakan dalam surat 40 ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doamu. Terakhir, yang ke-8, anna safar min asbabi ijabati doa. Safar, perjalanan, ya, ini adalah salah satu penyebab diijabahnya doa. Ya, maka kita minta kepada duta-duta kita yang berangkat haji, nah, doa-doa Anda sedang mustajab. Nah, doakanlah kita-kita yang di sini supaya menjadi mukmin yang lebih baik. Ya, kita minta doa mereka. Dzakarau fi siyaqi asbabi qauli du'a wala siyama idza atala safar. Apalagi kalau safarnya jauh. Ya, sudah jauh untuk ibadah pula. Nah, kalau jauh kan ke Hong Kong ya safar. Ya. Ke Turki ya safar. Atau ke Bangkok ya safar. Ke Thailand juga safar. Tapi ini safarnya dalam rangka ibadah. Nah, haji, wah itu lebih afdol lagi ya. Kita minta doa pada mereka. Fa innahu qalbau yakuna asyada inkisaran. Kenapa doa musafir itu sangat mustajab? Karena hati mereka sedang tidak fokus. Berbagi pikiran, mikirin keluarga, mikirin yang di sana, mikirin dalam perjalanan. Nah, pikirannya terbagi. Karena terbagi dia akan sangat menggantungkan diri keselamatannya pada Allah. Nah, berarti dia lagi dekat pada Allah. Kepada orang yang dekat, layaknya kita minta doa. Waqat waradat ahaditsu fi anal musafir la turaddu da'wah. Dan banyak hadis yang menyampaikan bahwa musafir tidak akan ditolak doanya. Maka itu mulut atau lisan musafirnya hati-hati. Ya. Jangan sampai ditanya bagaimana apa istilahnya jamaah Masjid Hidayatullah brengsek, jangan begitu, dia nggak sadar mau brengsek sadar, kita jadi kena adunya. Baik-baik, orangnya bertakwa, saleh, ya. Nah, gitu harus kata-katanya baik. Nah, makanya kita tidak boleh wala rafath, wala fusuk, wala jidah. Kan lagi safar itu jangan ngomong sembarangan. Sialan kamu, jangan ngomong begitu. Hati-hati. Bisa berbalik. Nah, maka kita diminta itu ngomong di sana itu hati-hati, apalagi di sana ditingkatkan menjadi ratusan ribu kali. Istilahnya voltasenya. Maka saya pernah ngomong kalau mau maksiat nanti aja tunggu pulang ke Indonesia, jangan di sana. Karena hitungan di buku malaikatnya tinggi nantinya. Ya. Bukan taat saja yang dinilai tinggi, maksiat juga begitu. Maka itu semua akan terlihat. Semua akan terlihat. Yang kasar terlihat kasarnya. Anehnya begitu pulang ke Indonesia baik lagi orang itu. Di sananya aja kasar. Ya, karena pembawaannya kasar. Tapi ingatlah, haji itu tidak merupakan adab dari Allah. Kalau kita berniat baik, merespon baik panggilan Allah, Allah juga akan mengampuni kita. Demikianlah kajian pada pagi ini. Ada yang bertanya sampai di sini? Lebih baik dipilih. Tapi kalau kita tahu yang calon-calonnya itu kualifikasi tidak sesuai, ya isinya tidak berkualitas. Sementara kondisi dalam keadaan gawat, lebih baik kita. Contohnya sama dengan supir lah. Wah, kondisi areanya sangat berbahaya. Yang ahli nyupir udah saya aja. Jangan suruh banyak yang bisa nyupir, ya. Contohnya kita musafir. Kita jangan tunggu orang lain, karena saya melihat areanya sangat berbahaya, saya yang aja yang bisa. Ya, lebih baik kita. Menyangkut keselamatan. Ya, kalau menyangkut keselamatan banyak orang, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Gitu, Pak. Jadi begitu juga kita safar, ya, dan lain sebagainya. Banyak keadaan yang membutuhkan kehadiran kita, orang lain nggak bisa, ya kita handle sendiri. Jangan berikan pada orang lain.
Jadi bukan karena kesombongan. Nah, tapi kalau kita ini kan bukan sekedar dipilih, malah kita membeli. Kita beli itu supaya orang milih kita, itu yang buruk. Tanggung jawabnya besar di hadapan Allah. Apalagi kalau ternyata jabatan yang kita duduki itu ternyata tidak amanah. Nah, itu lebih besar lagi. Mana udah dapat beli, tidak amanah. Bertingkat-tingkat itu. Ada lagi pertanyaan? Demikianlah saudara-saudaraku sekalian kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala majlis kita. Semoga Allah berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah berkenan mencerahkan masa depan putra-putri kita, membentuk mereka menjadi generasi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.